warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, mengambil jurusan Informatika, kelas Informatika B, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan muatan listrik yang segaris untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah fisika. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada saya tulis soalnya. Jadi di sini terdapat dua gambar, yaitu ada 3 titik. Yang pertama itu titik Q, titik Q2 dengan titik P. Nah, di mana pada nilai titik Q1 dengan titik Q2 itu adalah 3 cm, sedangkan titik P yaitu 3 cm. Nah, jika besar muatan Q1 sama dengan Q2 itu 10 kali 10 pangkat 6, dan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Besar kuat medan di titik P adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah besar kuat medan di titik P-nya. Jadi berapa besar titik P atau Newton per kolomnya di titik P di sini. Jadi kita merujuk ke penyelesaian. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa nilai Q1 sama dengan Q2 itu nilainya sama, yaitu 10 kali 10 minus 6. Jadi kita sudah bisa ketahui bahwa bisa ditulis di sini 10 minus 5 kali 10 minus 5. Nah, kan nilainya sudah sama. Jadi kita bisa tentukan nilai negatif atau positifnya. Jadi nilai Q itu bisa kita tulis nilai positif. Dengan Q2 juga bisa positif. Mengapa demikian? Karena nilainya sama. Jadi titik Q1 positif sama dengan 5 sama dengan 10 pangkat 5. Yang Q2-nya juga 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 5. Nah, kita akan cari pertama adalah nilai E-nya, karena yang ditanyakan di sini adalah titik P-nya. Jadi Q1 kan dengan Q2 itu nilainya 3 cm, dan kemudian nilai P titik P itu 3 cm. Jadi kita bisa cari, kan dari garis sini itu ke titik Q ke titik Q2 itu nilainya 3 cm, sedangkan titik Q2 ke titik P itu nilainya juga 3 cm. Jadi kita tambahkan 3 cm ditambah 3 cm itu hasilnya 6 cm. Oke, baiklah, inilah hasil dari penyelesaian soal tadi. Kita lanjut di sini karena kapan saya tidak muat. Jadi penyelesaiannya di sini kita diberikan 3 tugas dari penyelesaian tersebut. Yang pertama itu adalah kita harus tentukan E1-nya, yang kedua harus tentukan E2-nya, dan ketiga yang terakhir itu kita tentukan R-nya. Nah, jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi yang pertama yang kita harus selesaikan itu adalah E1. E1 itu adalah kita menggunakan rumus E1 sama dengan K kali Q1 per R1 pangkat 2. Kita masukkan soalnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 per 6 kali 10 pangkat 2 dalam kurung 6 kali 10 per pangkat 2 per 2. Jadi teman-teman mungkin bertanya, dari mana angka 6 tersebut? Jadi angka yang tersebut kita ambil dari gambar yang tadi atau gambar di bawah ini. Karena kita sudah ketahui bahwa titik Q1 dengan titik Q2 itu hasilnya 3 cm, sedangkan titik Q1 ke titik Q2 ke jarak titik P itu hasilnya 3 cm. Jadi kita tambahkan
jarak antara Q1, Q2 dengan titik P itu hasilnya 3 cm, atau 6 tambah 6 itu hasilnya 3 cm. Jadi mengapa di sini 6? Oke, lanjut. 6 kali 10 pangkat 2, atau sudah 6 kali 10. 6 kali 10 itu hasilnya 36 kali 10 pangkat 4. Nah, timbul pertanyaan, dari mana pangkat 4-nya? Nah, 9 dikali 9 ditambah minus 5 itu hasilnya positif 4. Sedangkan perpangkatan negatif 4 itu diambil dari bawah. Dari minus 2 ditambah 2 itu hasilnya minus 4. Jadi 9 kali 10 pangkat 4 per 36 kali 10 minus 4 itu hasilnya 0,25 kali 10 0,25 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Nah, sekarang kita sudah ketahui titik E-nya. Sekarang kita akan cari titik kita sudah ketahui nilai E1-nya. Sekarang kita akan cari nilai E2-nya. Jadi di E2 ini kita menggunakan rumus E2 sama dengan K dikali Q2 per R2 pangkat 2. Nah, kita masukkan soalnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 per 3 kali 10 pangkat minus 2 per 2 pangkat 2. Jadi kita masukkan soalnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 5 per 3 kali 10 pangkat 2 pangkat 2. Ini 3 dari soal jarak antara E1 dengan E2 itu kan 3 cm. Jadi 3 kali 3 itu hasilnya 9 kali 10 pangkat 4. Nah, D4-nya itu dari hasil pertambahan dari 9 ditambah minus 5 itu hasilnya positif 4 per 9 kali 10 pangkat 4 minus 4 itu diambil dari sini. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi 9 kali 10 pangkat 4 per 9 kali 10 minus 4 itu hasilnya 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi sekarang kita lanjut ke R-nya, karena E1 dengan E2 sudah kita ketahui hasilnya. Sekarang kita akan menentukan hasil dari R-nya. R di sini kita menggunakan rumus E1 ditambah E2. Jadi hasil dari E1 dengan hasil dari E2 itu ditambahkan. Jadi dalam kurung 0,25 tambah 1 dikali 10 pangkat 8. Hasilnya 1,25 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Inilah hasil dari perhitungan perhitungan muatan listrik yang segaris. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Jika ada tutur kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaklumi, karena inilah proses belajar buat diri saya sendiri. Saya sadari bahwa dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik kuasai.